Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Pratiwi dari kelas PSPFC 2019 Universitas Negeri Medan. Kali ini saya akan menerangkan bagaimana proses pembuatan instrumen tes serta rubrik penilaiannya. Baiklah, langsung saja masuk ke materi. Proses pembuatan instrumen tes dan rubrik penilaian. Nah, sebelumnya kita ketahui dulu apa yang dimaksud dengan tes. Tes tertulis adalah tes yang soal dan jawabannya diberikan dalam bentuk tulisan. Dalam menjawab soal, peserta didik tidak selalu harus menjawab atau merespon dalam bentuk menulis kalimat jawaban, tetapi dapat juga dalam bentuk mewarnai, memberi tanda, menggambar grafik, diagram, dan lain-lain. Bentuk soal tes tertulis dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian. Pertama, soal yang tersedia pilihan jawabannya, yaitu soal pilihan ganda. Soal dua pilihan jawaban, benar salah, ya tidak, dan menjodohkan. Kedua, soal yang tidak tersedia pilihan jawabannya, yaitu soal isian dan uraian. Baiklah, sekarang masuk ke langkah-langkah dalam penyusunan instrumen tes. Ada 4 langkah dalam penyusunan instrumen tes. Yang pertama, penentuan tujuan tes. Yang kedua, penyusunan kisi-kisi tes. Yang ketiga, penulisan soal. Dan yang keempat, telaah dan revisi soal. Langkah yang pertama, penentuan tujuan tes. Dalam menyusun tes, pendidik harus menetapkan tujuan tes terlebih dahulu. Tujuan dalam sebuah instrumen tes bermanfaat untuk mengetahui penguasaan materi pelajaran oleh peserta didik setelah diajarkan. Kedua, penyusunan kisi-kisi tes. Kisi-kisi adalah suatu format berbentuk matriks yang berfungsi sebagai pedoman dalam penulisan soal dan perakitan tes. Dalam pembuatan kisi-kisi ada yang namanya syarat, yaitu pertama, mewakili isi kurikulum atau kompetensi. Kedua, komponen-komponennya rinci, jelas, dan mudah dipahami. Dan ketiga, dapat dibuat soalnya sesuai dengan indikator dan bentuk soal yang ditetapkan. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, kompetensi, mata pelajaran, dan satuan pendidikan. Adapun syarat indikator yang baik adalah memuat ciri-ciri kompetensi dasar yang akan diukur, memuat kata kerja operasional yang dapat diukur, berkaitan dengan materi atau bahan ajar yang dipilih, dan dapat dibuatkan soalnya. Nah, berikut ini adalah tabel contoh kisi-kisi penulisan soal. Yang pertama ada jenis sekolah, mata pelajaran, kemudian kurikulum. Dalam tabel kita melihat ada nomor, kompetensi dasar, materi, level kognitif, indikator, nomor soal, dan bentuk soal. Pada nomor 1, kompetensi dasarnya yaitu menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel, yang artinya materinya adalah sistem persamaan linear. Level soalnya aplikasi L2. Dengan indikator, disajikan cerita mengenai pembelian 2 buah barang dengan diskon pada beberapa toko. Peserta didik dapat menentukan toko dengan harga termurah. Nomor soalnya itu nanti adalah nomor 1 dan bentuk soalnya adalah pilihan ganda. Begitu juga dengan soal nomor 2 dan 3. Langkah yang ketiga adalah penulisan soal. Dalam penulisan soal tes, misalnya ulangan harian, tes formatif, sumatif, dan ujian sekolah, penulis soal perlu memiliki pengetahuan tentang proses penjabaran kompetensi dasar menjadi indikator soal. Indikator soal dibuat dengan melihat ketercapaian kompetensi dasar yang dituntut dalam kurikulum. Berikut ini adalah diagram yang menggambarkan proses penjabaran kompetensi dasar menjadi indikator. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kompetensi dasar diambil atau dapat kita ketahui dari kedalaman materi tersebut. Kemudian dari materi itu dapat kita ambil indikator soalnya. Lalu dapatlah kita bentuk soal di mana soal tersebut harus
berpacu atau berpedoman dari kompetensi dasar, materi, dan indikator soal. Jadi, antara kompetensi dasar, materi, indikator soal, kemudian ke soal adalah saling berkaitan. Berikut adalah bentuk-bentuk soal tes. Yang pertama ada bentuk pilihan ganda, soal 2 pilihan jawaban, benar salah atau ya tidak, menjodohkan, isian dan jawaban singkat, serta uraian. Kaidah yang perlu diperhatikan dalam penulisan bentuk-bentuk soal tes tersebut adalah materi, konstruksi, dan bahasa. Berikut adalah kaidah yang perlu diperhatikan dalam penulisan soal pilihan ganda. Yang pertama, dari materi, yaitu soal harus sesuai dengan indikator. Pilihan jawaban harus homogen dan logis dari segi materi. Kemudian, soal harus mempunyai satu jawaban yang benar. Adapun dari sisi konstruksi, pokok soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban harus merupakan pernyataan yang berkaitan dengan materi yang diukur. Pokok soal tidak memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar. Pokok soal tidak mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda. Panjang rumusan pilihan jawaban harus relatif sama. Pilihan jawaban tidak mengandung pernyataan. Semua pilihan jawaban di atas salah atau semua pilihan jawaban di atas benar. Pilihan jawaban yang berbentuk angka harus disusun berdasarkan urutan besar kecilnya angka, dari nilai angka paling kecil ke nilai angka paling besar atau sebaliknya. Stimulus berupa gambar, grafik, tabel, diagram, dan sejenisnya yang terdapat pada soal harus jelas, berfungsi, dan kontekstual. Soal tidak bergantung pada jawaban soal sebelumnya. Adapun dari sisi bahasa, setiap soal harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Setiap soal harus menggunakan bahasa yang komunikatif, artinya soal menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik. Tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat, terutama jika soal akan digunakan untuk daerah lain atau nasional. Pilihan jawaban tidak mengulang kata atau frase yang bukan merupakan satu kesatuan pengertian. Kata atau frase yang sama yang bukan satu pengertian diletakkan di pokok soal. Langkah yang terakhir dalam pembuatan instrumen tes yaitu telaah dan revisi soal. Penelaahan soal merupakan pengujian mutu butir soal secara kualitatif yang bertujuan untuk memastikan setiap butir soal telah memenuhi kaidah dari segi materi, konstruksi, dan bahasa. Penelaahan soal dilakukan oleh ahli materi dan ahli konstruksi. Dari hasil telaah, soal-soal tersebut dapat diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama, soal diterima jika sesuai dengan kaidah penulisan soal. Yang kedua, soal direvisi jika hanya memenuhi sebagian kaidah penulisan soal. Dan yang ketiga, soal ditolak jika tidak sesuai dengan indikator. Berikut adalah tabel contoh format telaah. Mata pelajaran jumlah untuk bentuk soal. Nah, tadi sudah kita bahas bahwa penelaahan dan revisi soal itu dilihat dari 3 aspek, yaitu materi, konstruksi, dan bahasa. Dari segi materi, apakah soal sudah sesuai dengan indikator? Pilihan jawaban homogen dan logis ditinjau dari segi materi. Setiap soal mempunyai satu jawaban yang benar atau yang paling benar. Adapun dari konstruksi, pokok soal dirumuskan secara tegas dan jelas. Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban merupakan pernyataan yang diperlukan saja. Nah, jadi kita dalam membuat instrumen tersebut, ketika menelaahannya, kita memperhatikan apakah aspek-aspek yang dinilai ini telah ada pada butir soal tersebut. Kemudian, dari segi bahasa, setiap soal menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat jika soal akan digunakan untuk daerah lain atau nasional. Setiap soal menggunakan bahasa yang komunikatif. Setiap pilihan jawaban tidak mengulang kata atau frasa yang bukan merupakan satu kesatuan pengertian. Jadi, setelah menelaah butir soal tersebut, kita akan dapat mengklasifikasikan soal tersebut apakah diterima, direvisi, atau ditolak. Materi selanjutnya yaitu latihan pembuatan rubrik. Apa itu rubrik?
Rubrik adalah suatu panduan bagi fasilitator pembelajaran untuk melakukan penilaian yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap mutu pekerjaan siswa ataupun mahasiswa. Rubrik dapat pula digunakan sebagai umpan balik terhadap mutu pekerjaan siswa atau mahasiswa. Di dalam suatu rubrik terdapat satu set kriteria yang digunakan untuk menilai kinerja dari suatu pekerjaan atau tugas tertentu oleh individu atau kelompok siswa maupun mahasiswa, serta menyediakan lebih detail grade capaiannya. Dengan demikian, rubrik membantu fasilitator memberikan penilaian lebih objektif sesuai dengan capaian pembelajaran. Manfaat rubrik. Mengapa harus menggunakan rubrik? Secara jelas bahwa rubrik menyediakan cara penilaian lebih transparan baik bagi fasilitator maupun siswa atau mahasiswa. Beberapa manfaat dari rubrik yaitu, rubrik dapat menjadi pedoman penilaian yang objektif dan konsisten dengan kriteria yang jelas. Rubrik dapat memberikan informasi bobot penilaian pada tiap tingkatan kemampuan mahasiswa. Rubrik dapat memotivasi mahasiswa untuk belajar lebih aktif. Mahasiswa dapat menggunakan rubrik untuk menentukan strategi pembelajarannya serta mengukur capaian kemampuannya sendiri atau kelompok belajarnya. Mahasiswa mendapatkan umpan balik yang cepat dan akurat. Rubrik dapat digunakan sebagai instrumen untuk refleksi yang efektif tentang proses pembelajaran yang telah berlangsung, sebagai pedoman dalam proses belajar maupun penilaian hasil belajar mahasiswa. Selanjutnya, masuk ke jenis rubrik. Jenis rubrik ada dua, yaitu analitik rubrik dan holistik rubrik. Nah, analitik rubrik adalah rubrik yang umum digunakan untuk penilaian kinerja mahasiswa. Rubrik ini digunakan untuk melakukan asesmen tugas-tugas yang dapat dibagi ke dalam domain atau kriteria yang mana masing-masing kriteria dapat diakses secara individu. Masing-masing kriteria dapat diberi bobot penilaian sesuai dengan pentingnya dalam mencapai learning outcome dari tugas tersebut. Elemen dari analitik rubrik dapat dilihat pada matrik di bawah ini. Nah, pada tabel ini kita lihat bahwa ada kriteria atau domain. Nanti di sini adalah aspek yang ingin dinilai. Kemudian ada nama tugas, level kinerja 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian nilai masing-masing dari kriteria. Untuk lebih jelasnya, berikut saya tampilkan contoh dari tabel analitik rubrik. Nah, berikut adalah contoh rubrik analitik atau deskriptif untuk penilaian presentasi mahasiswa. Kriteria atau dimensi yang ingin diukur yaitu organisasi. Kemudian, nama tugasnya adalah presentasi mahasiswa. Adapun level kinerja yaitu sangat baik, baik, cukup, kurang, sangat kurang. Kemudian pada tabel selanjutnya ada nilai masing-masing kriteria. Nah, sangat baik, skornya adalah lebih atau di atas dari 81. Baik jika skornya di antara 61 sampai 80. Cukup jika nilainya di antara 41 sampai 60. Kurang jika nilainya di antara 21 sampai 40 dan sangat kurang jika nilainya lebih kecil dari 20. Kemudian ada deskripsi dari ketercapaian yang akan dicapai oleh mahasiswa. Kemudian dari pencapaian tersebut, mahasiswa dapat ditentukan skornya. Misalnya, kriteria sangat baik yaitu terorganisasi dengan menyajikan fakta yang didukung oleh contoh yang telah dianalisis sesuai konsep, dan selanjutnya. Kemudian, domain yang selanjutnya ada isi, gaya presentasi. Jenis rubrik yang kedua yaitu holistik rubrik. Holistik rubrik atau rubrik holistik digunakan bila ada kesulitan atau tidak memungkinkan adanya pembagian penilaian suatu tugas ke dalam kriteria terpisah. Ini dapat terjadi karena adanya kriteria saling berkaitan dan tumpang tindih satu dengan lainnya. Seperti halnya tugas kreatif yang kompleks, yang mana pengerjaannya dapat didekati dengan ragam cara oleh mahasiswa dan tugas tersebut tidak dapat atau sulit dibagi ke dalam komponen atau kriteria penilaian. Untuk itu, dibuat penilaian holistik terhadap kinerja mahasiswa.
Dalam rubrik holistik, grade capaian diartikulasikan ke dalam pernyataan deskriptif. Berikut elemen dari holistik rubrik dapat dilihat pada matriks di bawah ini. Pada tabel terlihat ada nama tugas, kemudian ada grade capaian, grade 1, grade 2, grade 3, sampai grade ke N. Kemudian ada skor atau nilai dari grade 1, nilai grade 2, grade 3, sampai grade N. Kemudian deskripsi dari grade capaian. Jadi, nilai grade 1 diperoleh dengan deskripsi grade 1. Nilai grade 2 diperoleh dengan deskripsi grade 2 sampai nilai grade N diperoleh dengan deskripsi grade N. Berikut contoh dari holistik rubrik untuk proyek multimedia. Ada nama tugas, yaitu proyek multimedia. Kemudian ada grade capaian, sangat baik, baik, cukup, kurang, sangat kurang, atau gagal. Lalu, kita bisa lihat skor atau nilai. Sangat baik, skornya 80-100. Dengan deskripsinya, proyek dibuat dengan standar profesional sangat tinggi. Kemudian ada grade capaian baik dengan skor nilai 65-79. Dengan deskripsi capaian, proyek dibuat dengan standar profesional tinggi dengan tingkat fungsi yang baik dan memenuhi sebagian besar spesifik proyek. Kemudian ada grade capaian cukup dengan nilai 55-64 dengan deskripsi, proyek ini dibuat dengan standar profesional mencukupi dengan tingkat fungsional memadai dan secara umum memenuhi spesifikasi, walaupun terdapat bukti-bukti kesalahan atau masalah. Begitu sampai selanjutnya, ada grade capaian kurang, grade capaian sangat kurang, atau gagal. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.